Om Swastiastu, selamat siang Bapak Dosen, serta teman-teman sekalian. Kenalkan saya Nika Danova Citra Lestari dengan NIM 25530110009 dari Prodi Kimia Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai UTS Etnomatematika. Jadi di materi kali ini akan diberikan beberapa kasus. Yakni kasus pertama yaitu seorang peneliti menemukan bahwa batas berbeda antar desa dan lawan memiliki daya simpan yang rendah. Yang pertama, yaitu analisis perbedaan kualitas brem dari sudut pandang mikrobiologi dan kimia fermentasi. Yang kedua, gunakan pendekatan matematika, variabel, rasio, atau model sederhana untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi. Jadi kita akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu analisis perbedaan kualitas brem dari sudut pandang mikrobiologi dan kimia fermentasi. Jadi, perbedaan kualitas brem antar desa itu dapat dijelaskan dari sudut pandang mikrobiologi melalui variasi komposisi mikroorganisme dalam ragi tradisional, seperti yeast atau Saccharomyces yang menghasilkan alkohol, bakteri asam laktat yang memberikan rasa asam, dan kapang yang menguraikan pati menjadi gula, mana perbedaan cara pembuatan ragi dan kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kebersihan mempengaruhi aktivitas mikroba sehingga menghasilkan perbedaan rasa, aroma, dan juga tekstur. Secara kimia, fermentasi brem berlangsung melalui dua tahap, yaitu hidrolisis pati menjadi glukosa oleh enzim amilase, kemudian fermentasi glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida oleh yeast dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH dan juga 2CO2 yang menentukan kadar alkohol dan kualitas akhir brem. Selanjutnya itu adalah gunakan pendekatan matematika, variabel, rasio, atau model sederhana untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi hasil fermentasi. Jadi yang pertama ini akan menggunakan variabel xt sama dengan x0 kali e pangkat mikro kali t. Rumus ini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme akan meningkat secara eksponensial seiring waktu. Dalam rumus ini, xt adalah jumlah mikroorganisme pada waktu tertentu, x0 adalah jumlah awal mikro adalah laju pertumbuhan, dan t adalah waktu. Artinya, semakin besar nilai mikro atau semakin lama waktu fermentasi, maka jumlah mikroba akan meningkat lebih cepat, sehingga proses fermentasi berlangsung lebih optimal. Rumus kedua ini adalah S sama dengan S0 dikurangi S atau gula yang dikonsumsi. Nah, rumus ini itu menunjukkan bahwa jumlah substrat atau gula akan berkurang selama proses fermentasi karena digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi. S0 adalah jumlah gula awal, sedangkan S adalah gula sisa gula. S1 itu gula yang dikonsumsi. Nah, artinya semakin lama fermentasi berlangsung, maka gula akan semakin habis dan mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan. Terus ketiga ini ada P sama dengan YP per S dikali S0 dikurangi S. Nah, rumus ini menjelaskan bahwa produk yang terbentuk seperti etanol bergantung pada jumlah gula yang dikonsumsi dan efisiensi konversi. YP per S merupakan faktor efisiensi sehingga semakin besar efisiensi dan semakin banyak gula yang digunakan, maka produk yang dihasilkan juga semakin tinggi. Nah, rumus yang ketiga ini adalah kualitas berbanding lurus dengan X dikali S dibagi K. Rumus ini tuh menunjukkan bahwa kualitas fermentasi dipengaruhi oleh banyaknya mikroorganisme atau X dan ketersediaan substrat atau S, serta berbanding terbalik dengan faktor penghambat atau K seperti kontaminasi atau kondisi yang tidak optimal. Artinya kualitas akan baik jika mikroba aktif, gula cukup, dan juga gangguan rendah. Terakhir itu ada lawar memiliki daya simpan rendah karena memiliki kandungan air dan nutrisi yang tinggi menjadi media ideal bagi pertumbuhan bakteri serta tidak melalui proses pengawetan sehingga bakteri berkembang sangat cepat dan mempercepat pembusukan yang mengikuti model di gambar yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat KT di mana jumlah bakteri meningkat secara eksponensial terhadap waktu. NT itu menyatakan jumlah bakteri pada waktu T, N0 jumlah awal, dan K itu adalah laju pertumbuhan sehingga meskipun jumlah bakteri awal sedikit, pertumbuhannya dapat menjadi sangat cepat dan juga menyebabkan lawar cepat basi.
Kasus kedua diberikan bahwa seorang praktisi menggunakan ramuan herbal berdasarkan takaran tradisional seperti sejumput ataupun segenggam. Nah, yang ketiga ini adalah evaluasi metode pengukuran tradisional tersebut dari perspektif akurasi ilmiah dan juga matematika. Yang keempat, jelaskan potensi reaksi kimia atau senyawa bioaktif dalam ramuan tersebut dan dampaknya bagi kesehatan. Kita bahas yang ketiga dulu, yaitu evaluasi metode pengukuran tradisional tersebut dari perspektif akurasi ilmiah dan etnomatematika. Jadi takaran tradisional seperti sejumput ataupun segenggam itu bersifat subjektif dan tidak memiliki satuan baku, sehingga sulit direplikasi secara ilmiah dan berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dosis. Namun dalam perspektif etnomatematika, takaran tersebut merupakan bentuk estimasi matematika informal berbasis pengalaman dan kebiasaan masyarakat yang relatif konstan dalam komunitas tertentu. Yang keempat itu jelaskan potensi reaksi kimia atau senyawa bioaktif dalam ramuan tersebut dan dampaknya bagi kesehatan. Jadi ramuan tradisional itu mengandung banyak senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin yang dapat memberikan efek antioksidan, antibakteri, serta antiinflamasi, namun juga berpotensi menimbulkan efek negatif seperti toksisitas dan interaksi senyawa jika digunakan tanpa kontrol dosis yang tepat. Kasus ketiga, yaitu tradisi nyiri masih dilakukan oleh masyarakat tertentu, namun memunculkan pro dan kontra. Yang kelima ini disuruh menganalisis interaksi kimia antar kapur, CaOH 2 kali, inang dan sirida, serta dampaknya terhadap kesehatan. Yang keenam, gunakan pendekatan statistik sederhana atau model matematis untuk mengevaluasi risiko kesehatan dari kebiasaan ini. Jadi, bagian kelima ini adalah analisis interaksi kimianya, yaitu dalam tradisi nyeri, kapur mengalami disosiasi menjadi ion dengan reaksi CaOH 2 kali menghasilkan Ca2+ dan juga 2OH- yang meningkatkan pH sehingga mempercepat pelepasan alkaloid dari pinang dan meningkatkan penyerapan dalam tubuh. Sementara senyawa fenolik dari daun sirih berperan sebagai antibakteri sehingga memberikan efek positif maupun resiko iritasi seperti iritasi dan juga potensi kanker. Selanjutnya, yaitu gunakan pendekatan statistik sederhana atau model matematis untuk mengevaluasi risiko kesehatan dari kebiasaan ini. Nah, risiko kesehatan akibat kebiasaan ini dapat dimodelkan secara matematis sebagai R atau risiko berbanding lurus dengan F dikali T dikali D. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa risiko meningkat seiring bertambahnya frekuensi, dampak penggunaan, dan dosis, serta dapat dianalisis menggunakan pendekatan probabilitas sederhana berdasarkan perbandingan jumlah kasus pada pengguna dan juga non-pengguna. Kasus keempat ini adalah seorang pengrajin ingin meningkatkan kualitas kain tanpa mengubah teknik tradisional. Soal 7, yaitu jelaskan hubungan antara pola tenun, rope weft, dengan kekuatan kain menggunakan konsep fisika dan juga matematika. Yang ke-8, analisis motif kain dari perspektif geometri seperti simetri, transformasi, dan juga pola berulang. Jadi yang ke-7 ini adalah dan disuruh menjelaskan hubungan antara pola tenun dengan kekuatan kain menggunakan konsep matematika dan fisika. Jadi secara fisika semakin banyak persilangan benang besi dan pakan, maka gaya gesek dan distribusi tegangan semakin merata sehingga kain menjadi lebih kuat. Sedangkan secara matematis kekuatan kain dapat diprediksi dengan faktor penutupan, yaitu K sama dengan N per akar N, di mana N adalah jumlah benang per inci dan N adalah nomor benang, sehingga semakin besar nilai K, kain semakin rapat dan juga kuat. Kerapat ini juga diatur oleh EPI atau N per inch dan PPI atau pix per inch, serta pola tenun dapat dipresentasikan dalam matriks biner dengan plane wave 1/1 sebagai struktur. Bagian 8 dari kasus 4 ini. Jadi bagian 8 ini adalah
Analisis motif kain dari perspektif geometri seperti simetri, transformasi, ataupun pola berulang. Jadi kain tenun itu, motif kain tenun itu mencerminkan konsep geometri seperti translasi dengan rumus T, X, Y, sama dengan X plus A, Y plus B rotasi, dan refleksi dengan rumus itu X, Y sama dengan min X, Y, serta membentuk pola berulang atau teselasi yang menunjukkan keteraturan matematis dan estetika budaya. Nah, ini adalah beberapa gambar contoh dari translasi. Ini adalah contoh translasi. Ini juga rotasi, dan terakhir ini ada contoh motif kain dengan konsep refleksi. Nah, kasus terakhir ini adalah kasus kelima, yaitu songket dan geringsing. Nah, kain geringsing itu dikenal sebagai teknik double ikat yang kompleks daripada songket. Jadi suruhannya itu yang ke-9, bandingkan kedua kain tersebut dari sudut pandang kompleksitas matematis dan proses ilmiah. Yang ke-10, rancang solusi inovatif berbasis sains dan teknologi untuk meningkatkan produksi tanpa menghilangkan nilai budaya. Kita bahas yang nomor 9 dulu. Jadi kain songket itu memiliki kompleksitas lebih rendah karena pola yang sederhana dan repetitif, sedangkan kain geringsing memiliki kompleksitas tinggi karena membutuhkan sinkronisasi presisi antara benang lungsi dan pakan seperti sistem koordinat dua dimensi, serta melibatkan proses ilmiah lebih kompleks dari sisi kimia, fisika, dan juga matematika. Yang ke-10 itu peningkatan yang ke-10 itu adalah rancang solusi inovatif berbasis sains dan teknologi untuk meningkatkan produksi tanpa menghilangkan nilai budaya. Jadi peningkatan produksi kain tradisional dapat dilakukan melalui digitalisasi desain motif, standarisasi ukuran, dan juga pola berbasis matematika, penggunaan alat tenun semi modern, serta penerapan kontrol kualitas dan pewarnaan alami terstandarisasi, sehingga efisiensi meningkat tanpa menghilangkan nilai budaya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan selamat siang. Om Santi Santi Santi.